Assalamualaikum, Ondo Bapak Malimonai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa Ondo Bapak Malimonai, Jang Wahab ida dewean, tapi anu kawan, yaitu Pak Yusrizal. Yo, budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang khususnya di Kayu Agung ya. Jadi Ondo Bapak Malimonai, sebelum kita bincang-bincang, ya, jangan lupa Ondo Bapak Malimonai, diklik di tombol subscribe kita dan share dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi lagi untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Ya Pak Yusrizal, iya. Jang Wahab sering nian meloi, artinya dengarkan ya, baik baca-baca tentang apa namanya orang-orang sakti yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Banyak nian yang Jang Wahab tahu, Puyang Patijak, Puyang Buah Emas, sudah itu Puyang banyak pokoknya. Nah, tapi Di antara juga ini kan ada Sri Yang Kuning. Nah, Sri Yang Kuning benar. Putri Buah Handa. Putri Buah Handa. Langkuse. Benar. Ya. Lupa tadi Jawa. Dan malah ada yang hampir terlupakan sebenarnya bagi masyarakat kita kan. Ya. Itu si Puyang Bucit itu. Nah, Puyang Bucit Jang Wahab baru dengar itu ya. Ya. Nah, kalau mau itu Anda Bapak mulai mana? Ya pun. Nah, jadi Puyang Bucit itu siapa itu maksudnya? Nah, Puyang Bucit itu ya, itu adalah sosok ya manusia biasa lah. Iya. Tapi dia ini memiliki kekuatan-kekuatan batin ya, kepintaran-kepintaran ya, dan katakanlah dia itu memiliki karakter, kepribadian yang unik dibanding dengan orang-orang sakti lainnya yang ada di Kayu Agung. Iya. Semacam mana karakteristik dari Puyang Bucit itu ya? Karakteristik daripada Puyang Bucit ini kan, dia ini dominan tergambar sebagai sosok manusia yang penuh dengan kelucuan-kelucuan atau komedian. Makanya di tahun 70-an, ini aku masih muda waktu itu, ya. Iya. Sering timbul satu pertanyaan, Pak Yus katanya kan, pada waktu itu aku ya kan, dari kecil aku sudah memang hobi mengumpulkan cerita-cerita rakyat kan. Katanya Puyang Bucit itu kalau kita amati ya, sama dengan kisah Abu Nawas katanya. Yang 1001 malam kan. Nah, jadi Puyang Bucit itu pada dasarnya zaman dulu kan, sampai sekarang malah orang masih ngomong Puyang Bucit itu adalah Abu Nawasnya Kayu Agung. Iya kan. Memang dia tuh memiliki karakteristik yang penuh dengan kelucuan-kelucuan, tapi dia ini memiliki keahlian-keahlian dalam bidang pengobatan-pengobatan, dan dia ini boleh dikatakan ya termasuk orang-orang yang sifatnya pakro. Orang pakro kan orang yang pintar ngomong kan. Dia selalu terkadang melakukan tipuan-tipuan, tetapi tipuan-tipuan bukan untuk kejahatan, tipuan-tipuan untuk kebaikan. Tapi kesaktian yang lebih dominan dikuasai oleh si Puyang Bucit tadi apa itu? Nah, Puyang Bucit ini ya dikenal kesaktian dia sebagai karakter dia kan. Dia ini apabila berbicara ya, sesuatu, orang tidak berani untuk mengelakkan. Dan dalam bidang pengobatan itu paling banyak dia melakukan kesaktian. Misal kan, seseorang datang ke dia untuk minta pertolongan pengobatan. Apapun yang disebutkannya itulah obat. Jadi kemujarapan pembicaraan dia saat mengungkap ini obat penyakit kamu, maka
yang dicari itu memang dikatakan sebagai hasil kesaktian daripada lidah dia itu. Oh iya. Seperti biasa kan kalau ngomong yang lain, kalau naik semedi dulu, baca mantra-mantra, dia langsung begitu untuk obatnya, misalnya mencarilah ramuan ini, langsung jadi obat ya. Nah, ada salah satu cerita ya. Si Puyang Bucit ini merupakan orang yang gagah kan. Tetapi dalam arti gagah, dalam arti kata, bukan gagah dalam bentuk perkelahian, tetapi dia ini gagah dalam bentuk kebijakan. Dia kalau berbicara tegas, jadi panutan. Dan terkadang ini pun mengundang orang lain ada rasa iri dengki kepada dia. Kebanyakan yang membenci dia adalah orang-orang perempuan. Kenapa itu alasannya? Nah, karena dia ini memiliki karisma ya. Orangnya ya katakanlah kalau gambaran mungkin ganteng kan. Iya. Nah, sehingga ada salah satu orang sakti perempuan menaruh kebencian sama dia karena dia punya hajat untuk kepengen menjadi kekasih si Bucit tetapi tak kesampaian. Nah, si Bucit tak tahu kalau si perempuan itu jatuh cinta sama dia. Nah, sehingga segala tingkah laku Bucit keseharian menjadi faktor kebencian daripada si perempuan tersebut. Nah, suatu saat terjadilah adu tanding antara Puyang Bucit dengan perempuan yang membenci dia itu. Siapa perempuan itu? Nah, dia adalah Nyi Rolang. Nah, Nyi Rolang ini orang yang hidup dan didewasakan di daerah Kedaton. Bucit pun orang Kedaton. Nah, pada saat itulah si Bucit ini kalah tanding dengan Nyi Rolang. Karena Bucit tidak kuat dalam pertempuran, tapi kalau dalam adu pembicaraan dia menang. Ya kalau kita ambil sekarang mungkin si Rocky Gerung lah. Orang filsafat kan. Nah, sehingga Bucit ini kan adu tanding dengan Nyi Rolang, dia nyebur ke air kan, hanyut, terdampar di dusun, di hilir dusun kan. Dia bergantung di rumpun pakis ya, sehingga nama tersebut identik sebagai dusun Paku sekarang kan. Nah, itu lantaran Bucit kan. Nah, lalu apa jasa si Bucit dalam menyelamatkan daerah Kayu Agung dari gangguan si Serunting Sakti atau dikenal si Pahit Lidah kan? Nah, kalau si Bucit tidak mampu menghalangi kedatangan si Serunting Sakti ke Kayu Agung, mungkin pada saat itu banyak bukti-bukti peninggalan orang-orang yang dikutuk oleh si Pahit Lidah. Tetapi karena akibat si Bucit ini mampu membuat sandiwara-sandiwara pembicaraan, sehingga Serunting Sakti tidak sanggup masuk ke Kayu Agung. Apa itu misalnya? Serunting Sakti pada suatu saat mengutus anak buahnya untuk datang ke Kayu Agung dengan tujuan untuk menguji sejauh mana kekuatan batin daripada orang-orang Kayu Agung. Lantas si Bucit berbicara dengan utusan itu, tidak usah katakan sama si Serunting Sakti masuk Kayu Agung. Orang Kayu Agung itu tinggi-tinggi, badannya saja itu setinggi pohon kelapa. Ya. Makanannya pun sehari-hari itu kalau makan nasi, lauk pauknya itu adalah pucuk bambu. Kebetulan pada saat itu begitu mereka pulang, terjadilah banjir sehingga bambu ini terendam di air kan. Bucit naik perahu, dipotongnya seluruh pucuk-pucuk bambu itu kan. Begitu surut, datang orang itu. Nah lihat bukti kan, orang kayu tingginya, dia memetik pucuk bambu itu bukan memanjat, tapi dia berdiri saja langsung dipatahkan. Begitulah ukuran tinggi badan si orang-orang Kayu Agung. Lantas orang berbalik bertanya,
kamu sendiri kenapa pendek? Nah, saya bukan asli orang sini. Nah, dikeluarkan masih tidak percaya utusan daripada si Serunting Sakti kan. Nanti katanya, kamu saya ajak ke suatu tempat untuk melihat pemukiman orang-orang Kayu Agung yang sakti. Nah, orang Kayu Agung yang sakti itu tidak pernah mereka itu tinggal dalam rumah. Mereka tinggal di hutan-hutan karena mereka hidup di pohon-pohon. Nah, kan? Jadi ini Pak Yusijak berbicara mengenai masalah karakteristik dari Puyang Bucit tadi kan, Pak Yusijak mengatakan bahwa Puyang Bucit itu adalah komedian. Di sisi lain dia juga tegas, bijaksana dan sebagainya. Sudah tuh ada beberapa kesaktian adu tanding juga. Jadi yang lebih identiknya untuk masalah komedian itu kalau boleh dicontohkan, komedian semacam apa yang memang masyarakat Kayu Agung tahu persis bahwa ini loh Bucit itu. Itu. Ya, itu setelah mereka menipu kehadiran daripada si utusan Serunting Sakti tadi kan, kelucuan yang pertama ya, si Bucit ini untuk mengelabui orang-orang suruhan daripada si Serunting Sakti atau si Pailida, dia di satu hutan di daerah Bentaku itu kan ada pohon besar, dia panjat pohon itu, dibuatnya ayunan bayi ya, diisinya dengan 2 ekor kambing. Oh, itu salah satunya. Iya. Di bawah pohon tersebut dipasanglah 2 pasang sandal yang terbuat dari kayu yang orang Kayu Agung itu menyebutnya terompah. Oh, terompah. Ya, terompah kan, dengan ukuran besar. Nah, begitu orang itu datang, diundangnya ke sana, coba lihat katanya, yang di atas itu pun bayinya. Jadi orang melihat, kok bayinya sama dengan orang dewasa, besarnya kan? Dan ini katanya, ini terompah pakaian orang tuanya, sepanjang hampir ukuran 1 hasta kan? Nah, itu. Jadi oleh karena itulah orang-orang daripada suruhan si Serunting Sakti tidak berani masuk ke Kayu Agung. Yang lucu kedua, pada saat terjadi banjir kan, Puyang Bucit ini terbawa arus oleh air, sehingga masyarakat menyangka dia itu sudah meninggal, terbawa arus kan. Pada suatu saat beberapa perempuan berjalan-jalan sore-sore melihat keberadaan si Bucit. Orang berlari semua melihat dia kan. Begitu orang berlari melihat Bucit, Bucit pun ikut berlari. Iya kan? Nah, ternyata orang berlari ini takut bahwa si Bucit itu sudah adalah jelmaan daripada hantunya si Bucit. Karena dia sudah dinilai orang meninggal kan. Nah, pada satu saat Bucit ini kan setelah dia dinilai meninggal kan, dia ini mampu menirukan suara anjing. Nah, begitu ada orang lewat dia bersuara kan, anjing kan. Jadi orang pada berlari. Suatu saat Bucit sendiri berjalan, ada suara anjing. Nah, dia akhirnya kan berlari juga. Bucit berlari dikejar anjing, yang di depan si Bucit ini berlari dikejar si Bucit ya. Itu. Faktor kelucuan sebenarnya paling banyak. Paling banyak ya. Tapi itu tadi perlu dijadikan contoh. Mungkin Bucit itu sosok Puyang yang luar biasa. Luar biasa ya. Bijaksana, gagah, perkasa, dan lucu ya. Lucu ya. Baik, kalau kita ada Bapak Molemane mungkin di akhir pembicaraan kita hari ini Pak Yusijak nyampaikan sesuatu mengenai masalah Puyang Bucit ya. Terutama untuk generasi muda kita kan, kita berbicara hanya seputar karakteristik daripada Puyang Bucit. Nah, andai kata adik-adik pelajar, terutama para mahasiswa kan, yang kepengen mengembangkan cerita-cerita rakyat yang ada di Kayu Agung, terutama Bucit tadi kan, kekurangan-kekurangan daripada apa yang sudah kami sampaikan, silakan saja
berhubungan langsung untuk menemui kami untuk meminta keterangan-keterangan selengkap-lengkapnya mengenai sejarah daripada cerita Puyang Buncit tersebut. Luar biasa ya. Bapak Molemana, kesempatan yang luar biasa ya untuk kita galau-galau. Ya kalau memang ada kekurangan, kritik dan saran ya langsung aja ya di Kayu Agung Radio. Ayo, Bapak Molemana, kita cukupkan dulu ketemuan kita atau pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.